Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Saya di sini selaku perwakilan dari rekan-rekan saya yang akan memandu jalannya pembahasan terkait materi golongan transisi. Sebelum melanjut ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada saya sendiri, Vinka Fastricia TJ dengan NIM 4301420007. Yang kedua ada Mukomol Ma'wa dengan NIM 4301420014. Dan yang ketiga ada Elisa Aulia Asfa dengan NIM 4301420036. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Elisa. Silahkan. Baik, terima kasih. Yang akan kita bahas pada hari ini ada 1. Unsur golongan transisi, 2. Sifat-sifat, 3. Ciri-ciri, dan yang keempat ada kegunaan. Yang pertama yaitu unsur golongan transisi. Unsur-unsur transisi adalah unsur-unsur yang dalam tabel periodik unsur terletak antara golongan 2A dan 3A pada daftar dan bentuk panjang, atau unsur-unsur yang orbital D-nya terisi mulai dari 1 sampai 10 elektron, dan orbital V-nya terisi mulai 1 sampai 14 elektron. Unsur-unsur ini terletak pada 3 deret, yaitu deret pertama pada periode keempat ada Sc, atau skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Untuk deret kedua, pada periode 5 ada yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, titanium, ruthenium, rhodium, proteksi, perak, dan kadmium. Untuk yang ketiga, pada periode ke-6 ada lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, emas, dan air raksa. Asal-usul penamaan logam transisi. Kata transisi pertama kali digunakan untuk mendeskripsikan unsur-unsur yang sekarang dikenal sebagai unsur blok D oleh kimiawan asal Inggris bernama Charles Bury pada tahun 1921 yang merujuk pada peralihan atau transisi pada perubahan subkulit elektron. Contohnya pada N sama dengan 3 pada baris keempat tabel periodik dari subkulit dengan N sama dengan 8 ke 18 atau 18 ke 32. Berikut adalah contoh dari logam transisi beserta konfigurasi elektronnya. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Ec, Sc, atau skandium dengan nomor atom 21. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Ti atau titanium dengan nomor atom 22. Berikut adalah diagram orbital dari unsur V dengan nomor atom 23. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Cr atau krom dengan nomor atom 24. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Mn atau mangan dengan nomor atom 25. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Fe atau besi dengan nomor atom 26. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Co atau kobalt dengan nomor atom 27.
Berikut adalah diagram orbital dari unsur Ni atau nikel dengan nomor atom 28. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Cu atau tembaga dengan nomor atom 29. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Zn atau Zeng dengan nomor atom 30. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Y atau yttrium dengan nomor atom 39. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Zr atau zirconium dengan nomor atom 40. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Nb atau niobium dengan nomor atom 41. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Mo atau molybdenum dengan nomor atom 42. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Tc atau teknetium dengan nomor atom 43. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Ru atau ruthenium dengan nomor atom 44. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Rh atau rhodium dengan nomor atom 45. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Pb atau proteksi dengan nomor atom 46. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Ag atau perak dengan nomor atom 47. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Cd atau kadmium dengan nomor atom 48. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Ra atau lanthanum dengan nomor atom 57. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Hf atau hafnium dengan nomor atom 72. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Ta atau tantalum dengan nomor atom 73. Berikut adalah diagram orbital dari unsur W atau tungsten dengan nomor atom 74. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Re atau rhenium dengan nomor atom 75. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Os atau osmium dengan nomor atom 76. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Ir atau iridium dengan nomor atom 77. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Pt atau platinum dengan nomor atom 78. Berikut adalah diagram orbital dari unsur Au atau emas dengan nomor atom 79. Dan yang terakhir ada diagram orbital dari unsur Hg atau air raksa dengan nomor atom 80. Selanjutnya adalah penjelasan tentang unsur-unsur yang umum di golongan transisi. Yang pertama ada unsur skandium atau Sc. Skandium terdapat dalam mineral torfelit, wikit, biji Sn, dan tungsten. Untuk dasarnya adalah senyawa Sc2O3. Logam Sc diperoleh sebagai produk samping dari pemurnian uranium. Pembuatan skandium adalah dengan pemanasan skandium fluoride dengan kalsium.
Selanjutnya ada unsur titanium atau Ti. Titanium merupakan unsur peringkat ke-10 terbanyak di kerak bumi. Terdapat dalam mineral rutil yang terdapat dalam biji besi sebagai ilmenite dan ferrotitanat. Juga terdapat dalam karang, silikat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. Pembuatannya bisa dengan proses scroll menggunakan klor dan karbon, juga bisa dengan proses distilasi dan reduksi menjadi titanium murni, pemisahan dengan udara, direaksikan dengan air dan HCl, yang akhirnya membeku dan menghasilkan titanium murni. Selanjutnya ada unsur vanadium atau V. Vanadium terdapat di kerak bumi dengan kadar 0,20%. Vanadium terdapat pada mineral patronit, kamotit, dan vanadinit. Pembentukannya adalah dengan dibentuk dalam bentuk logam campuran besi, kemudian melalui proses reduksi, dan hasilnya adalah ferrovanadium murni. Selanjutnya ada unsur kromium atau Cr. Biji utama dari kromium di alam adalah kromit dan sejumlah kecil dalam kromoker. Pembuatan kromium adalah dari biji krom utama yaitu kromit yang direduksi, dan hasilnya adalah campuran Fe dan campuran Cr yang disebut ferrokrom. Selanjutnya ada unsur mangan atau Mn. Biji utamanya berupa pirulosit, pesimlomelan, dan rhodochrosite, dan diberikan cadangan mangan terbesar terdapat di dasar lautan. Pembuatannya adalah dengan cara mereduksi oksida mangan dengan unsur natrium, magnesium, aluminium, atau dengan proses elektrolisis, serta bisa dengan proses aluminotermi dari senyawa MnO2. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mukomon. Silakan. Baik, untuk unsur berikutnya adalah besi atau Fe. Besi ini merupakan unsur nomor 2 terlimpah di alam, tepatnya di kerak bumi sejumlah 6,2%. Besi ini meskipun dia melimpah, namun kebanyakan ditemukannya tidak dalam keadaan bebas atau besi murninya, melainkan biasanya dalam bentuk senyawa lain. Nah, misalnya dalam bentuk mineral atau biji besinya, dalam bentuk hematit atau Fe2O3, dan juga siderit atau FeCO3. Kemudian ada magnetit, limonit, dan pirit. Next. Unsur transisi selanjutnya adalah kobalt. Kobalt ini terletak di periode 4 kalau dalam sistem periodik unsur. Keberadaan kobalt ini di alam adalah sebagai arsenida dari Fe, Co, Ni, dan dikenal sebagai smaltit, kobaltit, dan eritrit. Kemudian pembuatan kobalt ini yaitu dengan biji kobalt yang diproduksi menggunakan suatu sumber sinar. Nah, untuk pembuatan kobalt ini diperlukan pula radiasi dan energi yang tinggi agar kobalt yang diinginkan dapat diperoleh. Next. Kemudian nikel. Nikel ini kalau dalam SPU, dia terletak pada deret 1 unsur transisi atau periode keempat. Sama seperti unsur kobalt yang juga pada deret ini. Nikel juga sama, dia tidak ditemukan dalam bentuk murninya, melainkan dalam senyawa yang mengandung nikel atau lainnya. Contohnya penhaldit atau FeNiS. Nah, ini malah ada yang mengandung besi atau Fe. Kemudian ada milerit atau NiS dan lain sebagainya dalam bentuk senyawa sulfida. Kemudian juga ditemukan dalam bentuk arsen, contohnya smaltit, dan sebagai senyawa silikat. Ini contohnya garnierit. Pembuatan nikel ini dapat dilakukan dengan penambahan dan pengolahan yang meliputi proses pengeringan, kalsinasi, reduksi, peleburan, granulasi, dan pengemasan. Next. Selanjutnya tembaga atau Cu. Cu ini letaknya pada periode 4 juga.
Tidak seperti Fe yang melimpah, tembaga justru merupakan unsur yang jarang ditemukan di alam atau precious metal. Dia umumnya yang ditemukan berupa senyawanya, misalnya biji mineral seperti pirit tembaga, bornit, kuprit, melakonit, dan melasit. Kemudian untuk pembuatan tembaga dapat melalui flotsy atau pengepungan, pengolahan biji pekat, pemanggangan, peleburan, dan pembersihan melalui proses elektrolisis. Next. Unsur transisi selanjutnya ada seng atau Zn. Seng ini ditemukan di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blend, kemudian sebagai senyawa karbonat kelamin, dan senyawa silikat seperti hemimorfit. Untuk pembuatan Zn sendiri, ini dapat melalui pengolahan bahan mentah, yang kemudian dicuci bersih, kemudian pelapisan baja, pengeringan, pendinginan, dan pencetakan berbentuk pipih serta bergelombang. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai sifat-sifat dari unsur golongan transisi. Unsur-unsur dalam golongan transisi ini mempunyai sifat-sifat yang mirip satu sama lain. Yang pertama memiliki kerapatan yang besar. Nah, dalam unsur transisi yang memiliki kerapatan paling kecil yaitu SC sebesar 2,99 per cm pangkat 3. Nah, kenapa SC ini paling kecil kerapatannya? Ini karena jari-jari atom SC yang paling besar di antara unsur transisi lain. Jadi kerapatannya paling kecil. Kemudian yang kedua, unsur transisi memiliki titik lebur yang relatif sama dan tinggi. Ini juga tidak jauh beda dalam tiap deret, tetapi rata-rata makin tinggi antar 3 deret. Next. Sifat berikutnya mengenai ukuran jari-jari. Ukuran jari-jarinya relatif sama. Hal ini karena adanya penambahan elektron yang mengisi orbital D di bagian dalam. Peristiwa ini bertindak sebagai perisai terhadap bertambahnya tarikan inti pada orbital elektron 4s, sehingga pengecilan ukuran atom menjadi tidak efektif. Oleh karena itulah, ukuran jari-jari atom unsur transisi dalam satu periode cenderung akan relatif sama. Kemudian unsur transisi ini juga memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Karena ikatan logam-logamnya yang sangat kuat, maka titik leleh dan titik didihnya juga akan semakin tinggi. Ini juga disebabkan karena ada pembentukan ikatan logam, melibatkan elektron dari orbital 4s dan 3D yang tidak terisi penuh. Orbital-orbital ini juga sudah dijelaskan pada slide sebelumnya mengenai bentuk dan pengisian diagram orbital. Next. Kemudian sifat berikutnya, unsur transisi ini merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Unsur-unsur transisi yang memiliki konfigurasi setengah penuh akan mempunyai sifat konduktor listrik yang baik dibandingkan dengan orbital yang terisi penuh. Kemudian struktur logam. Hampir semua logam transisi memiliki kristal dengan bentuk geometri krisis terjejal, rapat dalam struktur heksagonal closed packet seperti atom Sc, Ti, dan Zn. Struktur kristal kubus berpusat muka seperti atom Co, Ni, dan Cu, serta struktur kristal kubus berpusat badan seperti atom Cr, V, dan Fe. Nah, kemudian jika unsur golongan alkali atau golongan 1 dan alkali tanah itu membentuk basa kuat, unsur transisi ini justru akan membentuk basa lemah. Kemudian tabel dari sifat-sifat fisis golongan transisi. Yang pertama ada kerapatan. Sc ini paling kecil, kerapatannya 2,99. Ini tadi sudah dijelaskan karena jari-jari Sc itu besar, maka kerapatannya kecil. Kemudian ada kekerasan unsur-unsur transisi. Yang paling keras adalah Cr, kemudian yang rendah adalah Zn.
titik leleh tertinggi adalah vanadium dan yang paling rendah adalah seng. Kemudian titik didih lelehnya tinggi adalah vanadium. Kemudian ada juga delta Helmholtz atau entalpi peleburan, dan ada delta HVAP atau entalpi penguapan. Nilai entalpi peleburan dan entalpi penguapan tertinggi ini atomnya sama, yaitu vanadium atau V. Kemudian daya hantar listrik panas yang tinggi yaitu Cu. Dan yang terakhir ada daya hantar listrik tertinggi adalah tembaga atau Cu juga. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Vinka. Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari unsur golongan transisi. Ciri yang pertama adalah bersifat logam. Semua unsur transisi bersifat logam karena semua unsurnya melepaskan elektron menjadi ion positif. Ciri yang kedua, umumnya membentuk senyawa berwarna. Syarat unsur-unsur transisi berwarna yaitu subkulit 3D-nya harus berisi, tidak boleh kosong, dan mempunyai pasangan elektron tidak berpasangan. Misalnya KMNO4 yang berwarna ungu, CuSO4 yang berwarna biru, dan lain sebagainya. Warna pada unsur transisi, teman-teman dapat melihat tabel berikut masing-masing warna dari masing-masing unsur dan ionnya. Next. Ciri yang ketiga, yaitu sebagian besar ionnya mempunyai lebih dari satu tingkat oksidasi. Contohnya Fe2+ dan Fe3+, CO2+ dan CO3+, kecuali Sc dan Zn yang masing-masing ionnya hanya mempunyai satu tingkat oksidasi, yaitu +3 dan +2. Ciri yang keempat, membentuk senyawa-senyawa paramagnetik. Bersifat paramagnetik jika pada subkulit 3D-nya minimal mempunyai satu elektron tak berpasangan. Seperti Fe, Co, dan Ni bersifat ferromagnetik, yang artinya dapat dijadikan magnet permanen. Selain itu, ada pula yang bersifat diamagnetik, yaitu semua elektronnya berpasangan atau ditolak medan magnet. Bilangan oksidasi, teman-teman bisa melihat pada tabel berikut. Bilangan oksidasi dari masing-masing unsur golongan transisi ada skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Next. Ciri yang kelima yaitu bersifat katalis. Karena logam transisi kaya akan elektron dan memiliki elektron tidak berpasangan, sehingga mudah berikatan dengan atom lain. Ciri yang keenam, membentuk ion kompleks. Senyawa kompleks adalah senyawa yang tersusun dari suatu ion logam pusat dengan satu atau lebih ligan yang menyumbangkan pasangan elektron bebasnya kepada ion logam pusat. Misalnya, ion Fe2+ dengan 6 ligan ion Cn- dapat membentuk ion kompleks FeCN6 kali 4- dengan nama hexacyanoferrat 2. Next. Ada lagi ion CO3+ dengan ligan NH3 dan Cl- dapat membentuk kompleks dengan bilangan koordinasi 6. Muatan ion kompleks tersebut adalah +1. Misalnya heksaamina kromium 3, diklorotetraming kobalt 3, heksaau kobalt 3, tetracyanonikelat 2. Next, Mbak. Hexacyanoferrat 3, ada lagi kalium tetracyanonzinkat 2, peta-amin monoklorokromium 3 klorida, tetraamin diklorokobalt 3 klorida, diamin tetraklorokromat 3, tetraamin diklorokrom 3, serta diklorotetraminkrom 3 monoklorida. Next. Nah, selanjutnya mengenai kegunaan dari unsur golongan transisi.
Kegunaan pertama yaitu sebagai magnet. Contohnya yaitu besi, kobalt, dan nikel. Besi digunakan sebagai perangkat elektronik. Kobalt digunakan sebagai aliansi logam, sedangkan nikel digunakan untuk melapisi logam dan pembuatan monel. Next, kegunaan yang kedua yaitu sebagai katalis. Penggunaan unsur-unsur transisi periode keempat sebagai katalis terkait dengan sifat karakteristiknya, yakni memiliki berbagai tingkat oksidasi. Hal ini memberikan alternatif bagi jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Contohnya, V2O5 digunakan sebagai produksi H2SO4 dengan proses kontak. Ada lagi Fe digunakan sebagai produksi NH3 dengan proses Haber-Bosch. Nikel digunakan sebagai hidrogenasi ke dalam minyak dari tumbuhan, dan TiCl3 digunakan sebagai polimerasi etana menjadi polietena. Next. Nah, ada dua jenis katalisator. Yang pertama yaitu katalisator homogen, yang artinya reaktan dan katalis berfase sama. Katalis yang kedua yaitu katalisator heterogen, yaitu reaktan dan katalis berbeda fase atau wujud. Next. Katalisator homogen. Cara kerja katalisator homogen umumnya melibatkan pembentukan senyawa-senyawa kompleks antara yang bersifat tidak stabil dan tahap-tahap reaksi. Katalis dengan reaktan membentuk kompleks antara yang mengakibatkan reaktan dalam kompleks menjadi aktif, membentuk produk baru dengan disertai pelepasan kembali katalisatornya. Oleh karena itu, unsur-unsur transisi sangat berperan dalam reaksi katalitik karena sifatnya mudah membentuk senyawa kompleks. Selain pembentukan senyawa kompleks, reaktan sering dibuat aktif oleh karena keterlibatan proses redoks pada katalisnya. Dan dengan demikian, unsur-unsur transisi sangat berperan karena kemampuannya membentuk variasi tingkat oksidasi. Contohnya, ada Cu2+ menjadi Cu+, CO3+ menjadi CO2+, Mn3+ menjadi Mn2+. Next. Selanjutnya, katalisator heterogen. Katalisator heterogen dalam bentuk padatan banyak dipakai dalam bidang industri untuk reaksi-reaksi fase gas yang biasanya berlangsung pada temperatur relatif tinggi. Karena logam-logam transisi mempunyai titik leleh yang sangat tinggi dan kuat, maka dapat memenuhi syarat untuk berperan sebagai katalisator. Salah satu keuntungan pemakaian katalis heterogen yaitu bahwa produk reaksi langsung terpisah dari fase katalisnya, sehingga tidak memerlukan tahapan pemisahan khusus. Biasanya, reaktan dilewatkan pada lorong katalis melalui satu ujung dan keluar menjadi produk pada ujung yang lain. Katalisator padatan ini dapat berupa logam murni, paduan maupun senyawa oksidasinya. Contohnya, paduan platinum dan rhodium dalam alat gas buang kendaraan, logam platinum dalam persenyawaan hidrogen dan oksigen. Next. Contoh selanjutnya yaitu serbuk paduan platinum dan rhodium yang disebarkan pada supporter AlO3 dipakai dalam alat gas buang automobil untuk media terjadinya reaksi oksidasi gas buang CO dan reaksi reduksi gas-gas oksida nitrogen yang sangat berbahaya agar keluar sebagai karbon dioksida dan N2. Next. Kegunaan yang ketiga yaitu sebagai bahan struktur. Logam transisi mempunyai ikatan logam yang lebih kuat dibandingkan logam utama atau non-transisi, dan struktur kristal yang rapat. Hal ini menyebabkan logam transisi memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, sehingga digunakan sebagai bahan struktur. Next. Kegunaan yang keempat yaitu sebagai pewarna. Kita tahu bahwa masing-masing unsur logam transisi membentuk senyawa berwarna dengan masing-masing warnanya. Sebagai contoh, ada tembaga yang digunakan sebagai perhiasan, seng digunakan untuk bahan cat putih, dan titanium digunakan sebagai kosmetik,
kaca, keramik, serta pemutih kertas. Next. Kegunaan yang kelima yaitu mineral penting dalam tubuh, seperti contoh Fe yang digunakan sebagai peredaran oksigen ke seluruh tubuh, penyimpanan oksigen dalam jaringan otot, respirasi, dan pembelahan sel. Ada Cu yang digunakan untuk respirasi, ada Zn atau zinc yang digunakan untuk kontrol pH darah, dan ada kobalt untuk pembelahan sel. Next. Sekian penjelasan dari kami terkait materi golongan transisi. Dari kami Pak pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.